dan orang-orang yang mau menolong agama Allah, maka niscaya kehidupannya akan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membantu agama Allah, siapa yang menolong membesarkan syiar-syiar Allah, siapa yang menegakkan agama Allah, melanjutkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadinya Allah yang suruh, Allah akan niscaya menolong kalian, menolong kita semua. Walaupun kita hidup di dalam dunia, terkadang terhimpit dalam urusan ekonomi, tapi mau berjuang, mau melakukan pengorbanan untuk agama Allah, mau menyisihkan harta kita untuk agama Allah, mau menyisihkan untuk pendidikan dalam rangka menjunjung tinggi agama Allah, maka niscaya Allah akan hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah yang akan jamin keluarga kita, Allah yang akan jamin kebahagiaan keluarga kita, pun Allah akan jamin anak-anak kita menjadi anak yang saleh-saleh. Ma'asyiral hadirin, janji Allah tidak akan pernah didustakan. Janji Allah benar adanya dan pasti akan terlaksana semua firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kafir, siapa yang tidak percaya, maka dia jatuh di dalam kekafiran. Selain itu Allah melanjutkan wa yuthabbit aqdamahum. Selama orang itu mau menolong agama Allah, hidupnya dikorbankan untuk perjuangan agama Allah, maka niscaya yuthabbit aqdamahum, akan dilanjutkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang di dalam posisi kehidupan kita banyak profesi yang berbeda, dan terkadang awasannya adalah sawang sinawang. Kata si orang si A itu B itu enak, kata si B pun juga demikian, si A enak. Semua padahal hidupnya adalah sawang sinawang. Hidup ini semuanya berbeda, tetapi ketika orientasinya adalah lillah, maka lelah dalam kehidupan ini akan menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat hafizana wa hafizakumullah. Senada dalam hal ini ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutip di dalam kitab Nashihul Ibad oleh Imam An-Nawawi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Man kharaja min dhulmil ma'siyah ila izzit ta'ah, aqarullah talata sifatin mahmudatin." Barang siapa yang ia keluar meninggalkan kemaksiatan, kehinaan kemaksiatan kepada Allah, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya orang ini Allah akan berikan 3 sifat mulia, baik di dunia maupun lebih-lebih kelak di akhirat. Apa sifat mulia, 3 sifat mulia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya? Pertama, Allahu min ghairi malik. Allah akan mencukupkan orang itu walaupun tanpa adanya harta. Allah akan kayakan hatinya meskipun dalam keadaan kekurangan, tapi hatinya dibuat qanaah, tapi hatinya dibuat pandai bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang dihadapi materinya sedikit, tetapi ketika orang itu pandai mensyukuri nikmat Allah, pandai mensyukuri anugerah Allah yang Allah berikan kepadanya, maka sungguh orang itu akan merasakan kekayaan yang tiada tara. Allah cukupkan hatinya, Allah kayakan kehidupannya di dalam dunia, dan bahkan semua kebutuhannya Allah cukupi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kepada orang yang bertakwa, janji Allah kepada orang yang senantiasa mengorbankan hidupnya untuk agama Allah, niscaya akan diberi kecukupan di dalam kehidupannya. Cukup materinya, cukup kehidupan, cukup di dalam keperluan rumah tangganya, cukup di dalam biaya kehidupan anak dirinya, dan Allah cukupkan dirinya dalam segala hal. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang pertama yang Allah kayakan hati kita dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
janji yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa ayyadahu bil jundin. Allah kuatkan dirinya walaupun tanpa adanya bala tentara, tanpa ada bodyguard dirinya kuat, tanpa adanya ajudan dirinya kuat, bahkan tanpa adanya backing dan jamaah, dia hatinya, fisiknya, rohaninya dan mentalnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik fisiknya dikuatkan untuk bisa melangkahkan kakinya datang ke masjid melaksanakan perintah Allah. Begitu banyak saudara-saudara kita yang sehat, kakinya kuat, tangannya kuat melangkah, tapi ke masjid berat rasanya. Melangkahkan kakinya untuk melaksanakan perjuangan kepada Allah, untuk melaksanakan perintah sholat, terasa berat dahi ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita kembali kepada Allah agar fisik kita, rohani kita dikuatkan oleh Allah untuk semata-mata hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak para hadirin, umur kita terus bertambah. Kapan kita akan bertobat kepada Allah? Jangan menunggu kaya kita akan bersedekah, tapi bersedekahlah. Dan kita berharap mudah-mudahan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, banyak orang yang terkadang dipandang dia sehat, tapi tangannya tak mampu, kakinya pun tak mampu untuk melangkah ke masjid, tak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diparingi sehat jasmani dan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa, mudah-mudahan kita diparingi istiqomahan dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin, memohon yang kedua, wa ayyadahu, dikuatkan oleh Allah ekonominya. Kuat dalam artian semakin tinggi pendapatan kita, semakin tinggi tingkat pendapatan ekonomi kita. Memohon kepada Allah agar tangan kita terus bisa memberi, terus bisa berbagi. Berapa banyak orang yang diberi kemampuan oleh Allah dalam segi materi berlimpah hartanya, tapi untuk bersedekah rasanya berat, tidak mampu untuk mengeluarkan pengorbanan walaupun hanya 1.000-2.000 rupiah. Terasa berat bagi orang yang pelit, terasa berat bagi orang yang baik. Bagaimana dengan orang yang berhaji? Bagaimana dengan orang yang berkorban? Jutaan rupiah yang dikeluarkan untuk agama Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji di Baitullah dibarengi haji yang mabrur dan mabrurah. Utamanya saudara-saudara kita yang dari Banjarnegara, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah, diparingi sehat, lancar ibadahnya, pulang dalam keadaan selamat, sehat walafiat fi din wa dunya wal akhirah. Oleh karenanya perlu kita nanti para hadirin, tangan berlatih untuk terus berbagi, tangan ini dilatih untuk terus memberi, agar kita ini diberi kekuatan oleh Allah. Tangan kita dikala sehat ataupun tidak sehat tetap mau berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan kita semua, tangan anggota tubuh kita senantiasa dikuatkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, janji Allah terhadap orang yang bertakwa, terhadap orang-orang yang menolong agama Allah. Wa a'azzahu bin ghairi ashiratin, ia akan memuliakan dirinya walaupun tak punya asal, walaupun tak punya jamaah, walaupun tak punya basic, walaupun tak punya backing, tetapi status derajatnya akan senantiasa dimuliakan oleh Allah, akan selalu dimenangkan oleh Allah dari musuh-musuhnya. Walaupun banyak musuhnya, walaupun banyak orang yang tidak senang kepadanya, tapi Allah akan selalu hadir dalam kehidupannya selama orang itu betul-betul mau mengorbankan hidupnya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan 3 hal sifat penting ini Allah berikan kepada kita semua dan keluarga kita. Dan seraya kita berdoa, mudah-mudahan kita terus diberi istiqomahan oleh Allah. Jasad dan ruh kita akan senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan terus berkorban. Lelah kita, kehidupan kita, mudah-mudahan senantiasa dinilai menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu